Masih dimulai dalam 3, 2, 1. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam pujian bagi kita semuanya. Dewan Juri yang terhormat, setarakan debat yang kami banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya sebagai tim oposisi saat menolak mosi pada perdebatan pada pagi hari ini dengan mosi. Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Kami dari tim oposisi menolak mosi ini. Definisi istilah utama yaitu adalah tes kompetisi politik belum memiliki standar jelas. Apakah mencakup pengetahuan politik, etika, kemampuan berpikir kritis, integritas, atau kewajiban lulus tes seperti ini berpotensi untuk akses demokrasi dan menciptakan elit politik tertutup. Yang kedua adalah kandidat politik. Siapapun warga negara yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, legislatif ataupun eksekutif, kepala daerah atau negara. Yang ketiga adalah tes kompetisi adalah suatu alat ukur oleh institusi untuk mengukur pemahaman politik. Kami tidak menolak peningkatan kualitas politik, tapi kami menolak tes wajib sebagai cara pencalonan karena yang pertama adalah ia mengancam prinsip kesetaraan hak dalam demokrasi. Yang kedua adalah ia rentan menjadi alat repetisi politik. Yang ketiga adalah ia tidak efektif menjamin kualitas atau moral dari seorang pemimpin sendiri. Yang pertama yang kita akan bahas adalah mengancam demokrasi dan partisipasi politik warga negara. Ketika negara membuat syarat seperti tes kepemimpinan atau tes tambahan seperti kompetensi, ini berarti warga negara atau negara sendiri tersebut membatasi siapa yang akan menjadi pemimpin. Apakah rakyat tidak lagi bebas menentukan siapa yang akan layak menjadi pemimpin? Apakah nilai demokrasi hanya milik mereka yang lulus soal ujian tersebut? Contoh tokoh besar yaitu adalah Nelson Mandela, tidak punya ijazah politik siapapun itu, tapi perjuangan pengalaman berintegritas membuatnya menjadi tokoh besar dunia yang dikenal oleh dunia sendiri. Yang kedua adalah kompetisi politik kepemimpinan yang baik. Yang kita garis bawahi adalah kompetisi teori sama dengan bukan jaminan integritas. Banyak koruptor lulusan kuliah politik ataupun hukum, tapi tetap menyalahgunakan jabatan sebelumnya. Pemimpin lokal dengan latar belakang akademik bisa lebih memahami rakyatnya. Ini membuktikan bahwasanya banyak kepala desa Indonesia tidak memiliki gelar tinggi, tapi terbukti mampu membangun desa dengan lebih baik melalui program dana desa yang dikelola dengan baik. Yang ketiga adalah menghambat keterwakilan kelompok mencerna, yaitu di mana anak muda, perempuan, penyandang disabilitas atau tokoh adat sering kali memiliki kapasitas pemimpin atau tapi jika kita akan memaksakan buat tes, mereka bisa kalah dalam akses dan juga kalah persiapan dari elitnya sendiri. Yang keempat adalah tes mudah dimanipulasi dan politisi. Siapa yang akan membuat soal bagaimana menjamin kualitas penyusun tes dari tekanan partai elit politik ataupun pemerintah? Mari kita lihat ke negara lainnya. Contohnya itu adalah Iran. Banyak kandidat terverifikasi oleh Dewan Ganda bisa masuk pemilu. Banyak aktivis reformis dan juga independen dibungkam lewat mekanisme ini. Lalu yang kelima adalah sudah ada sistem penyaringan oleh rakyat secara alami. Dalam sistem demokrasi, sistem rakyat yang menentukan kualitas melalui yang pertama adalah kampanye, yang kedua adalah visi misi, yang ketiga adalah debat publik, yang keempat adalah rekam jejak. Solusi yang lebih baik adalah pendidikan politik publik, bukan berdasarkan hak politik warga negara sendiri. Disebutkan oleh tim afirmasi sendiri bahwasanya tes meningkatkan kualitas penjabatan publik. Jawabannya adalah kualitas tidak hanya teori, tetapi ada moral, rekam jejak, dan hubungan dengan rakyat jauh lebih penting. Kenapa? Karena bisa jadi sebagai alat tes bisa jadi hanya alat simbolik dan juga substansi sendiri. Yang kedua adalah di mana tim afirmasi menyebutkan bahwasannya tanpa tes siapapun bisa jadi pemimpin dan tanpa kapabilitas. Benar, tapi solusinya adalah edukasi publik dan transparansi, bukan penyaringan dari demokrasi sendiri. Di mana kami dari tim oposisi memiliki beberapa solusi. Yang pertama adalah pendidikan politik massal diperkuat dari SMA hingga ke masyarakat sendiri. Yang kedua adalah perhatian calon legislatif dilakukan oleh partai lebih ditingkatkan. Yang ketiga ada publikasi rekam jejak calon legislatif lebih banyak. Yang Dewan Juri yang kami hormati, mosi ini terlihat ideal tapi berbahaya dalam praktik. Tes kompetisi tidak menjamin kualitas pemimpin, berpotensi akan disalahgunakan. Lalu yang ketiga terakhir adalah melanggar prinsip dasar demokrasi inklusif. Maka dari itu kami dari tim oposisi sangat menolak mosi perdebatan pada pagi hari ini dengan mosi. Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Kami dari tim oposisi sangat menolak mosi perdebatan pada pagi hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.